Kita akan mempelajari tentang sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis lurus. Yang pertama, apabila ada dua garis sejajar, misalnya garis AB dengan garis CD. Garis AB dengan garis CD. Dua garis ini sejajar. Dua garis sejajar itu apabila diperpanjang, maka tidak akan pernah bertemu di satu titik. Nah, apabila garis AB dan garis CD dipotong oleh satu garis lurus yang lain, katakanlah garis PQ, maka akan terbentuk titik potong, misalnya di titik M dan titik N. Sebagai contoh, apabila sudut-sudut yang terbentuk seperti digambarkan dengan warna merah, di sini kita sebut sebagai sudut AMN dan sudut PMB. Sudut AMN boleh juga disebutkan terbalik sudut NMA. Nah, dua sudut ini namanya bertolak belakang. Apakah terlihat sudut lain yang bertolak belakang selain dua sudut tersebut? Ada. Misalnya sudut CMN atau sudut MNC bertolak belakang dengan sudut QND atau sudut DNQ. Ingat, dibalik-balik pun sama. Dua sudut biru itu juga disebut bertolak belakang. Sifat dari dua sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Sifatnya adalah memiliki besar sudut yang sama. Nah, silakan Anda mencari pasangan sudut-sudut yang bertolak belakang yang lain yang belum disebutkan di dalam gambar ini. Kemudian yang kedua, kita masih menggunakan dua garis sejajar, garis AB dengan garis CD. Dua garis ini sejajar yang akan dipotong oleh garis lurus PQ. Ingat, boleh-boleh saja menggunakan garis yang lain, tetapi supaya kita mudah mengingat, pada kesempatan ini kita buat garis yang sama. Kembali titik potongnya titik M dan N. Misalnya sudut yang dibentuk adalah sudut BMN, dan sudut DNQ. Nah, ini dua sudut biru ini memiliki arah yang sama atau mengarah ke atas kanan. Sudut NMB atau sudut BMN dengan sudut QND atau DNQ disebut sehadap. Sehadap artinya menghadap arah yang sama. Sifat dari dua sudut yang sehadap, maka kedua sudut akan memiliki besar sudut yang sama. Silakan Anda mencari pasangan-pasangan sudut yang sehadap yang lain. Contoh,
Misalnya yang diberi tanda merah, sudut AMN, mana yang sehadap dengan sudut AMN? Ya, adalah sudut CNQ atau sudut QNC. Jadi dua sudut yang merah itu sehadap, sifatnya memiliki besar sama. Nomor berikutnya, nomor 3. Kembali kita menggunakan dua garis sejajar yang sama. Garis AB sejajar dengan garis CD. Dua garis sejajar ini dipotong oleh garis PQ di titik potong MN. Kita lihat ada sudut BMN, sudut BMN, dan sudut MNC. Sudut BMN dan sudut MNC. Ini maksudnya sudut BMN dengan sudut MNC atau CNM ini berseberangan. Ada garis merah, ini anggap saja sebagai sebuah jalan atau sebuah sungai. Nah, dua sudut itu berseberangan satu dengan yang lainnya. Harus menyeberang. Ketika harus bertemu, dia harus menyeberang. Sifat dua sudut yang berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Di dalam sudut yang berseberangan, kita bedakan menjadi dua jenis. Bila kedua sudut masih di antara dua garis sejajar, maka dinamakan dalam berseberangan. Tetapi apabila kedua sudut berada di luar dua garis yang sejajar, itu dinamakan luar berseberangan. Meskipun memiliki sifat yang sama. Kedua sudutnya masih sama besar. Kemudian yang terakhir, nomor 4, kita memiliki dua garis sejajar yang sama dipotong garis PQ di titik M dan N. Misalnya diberikan sudut AMN, dan sudut MNC. AMN dan sudut MNC. Nah, semuanya ada di sebelah kiri garis merah. Seperti ini posisinya, dinamakan dua sudut ini sepihak. Dua sudut yang sepihak. Dalam hal ini disebut dalam sepihak karena keduanya di antara dua garis sejajar. Apabila terletak di luar dua garis sejajar, misalnya sudut
PMB dan sudut QND ini dinamakan luar sepihak. Luar sepihak. Sekali lagi disebut luar sepihak. Sifat untuk dua sudut yang saling sepihak adalah jumlah kedua sudutnya akan membentuk besar sudut 180 derajat. Jadi kedua sudut apabila dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Demikian penjelasan tentang sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar.